baik dan kalian semuanya sehat. Nah, karena kita masih tidak bisa bersekolah minggu seperti biasanya, kita akan bersekolah minggu melalui video ini. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama bersekolah minggu. Ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, kita akan mengangkat satu buah pujian kita yang berjudul Yesus Pokok. Masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan berdoa meminta Tuhan untuk memimpin kita di dalam firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mendengarkan Tuhan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, cerita kita minggu lalu adalah tentang kitab Kejadian. Setelah kitab Kejadian, kita akan masuk ke kitab Keluaran. Nah, adik-adik semuanya, kali ini kita akan belajar tentang kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini adalah kisah petualangan yang hebat yang melibatkan sejumlah besar orang. Nah, Tuhan berdaulat ya di dalam cerita ini. Dan di sini adalah sejarah, kisah tentang sejarah memimpin sekelompok orang yang terdiri dari 60.000 laki-laki beserta dengan keluarganya pergi dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan yang lebih anehnya lagi adalah kisah ini kisah fiksi, menggulirkan kisah pembunuhan, tipu daya, pembakaran, bencana alam, dan pelarian yang dramatis. Di tengah situasi yang mengerikan itu, muncullah Musa. Dia adalah pilihan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Akan tetapi, ada apa di balik kisah ini? Jadi adalah Tuhan mengingat janji covenant-Nya dan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Dia mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan. Kalau kita melihat di kitab Keluaran ini dari pasal 1 sampai dengan pasal 15, kitab awal, pasal awal, kita bisa melihat di sini menceritakan tentang Exodus. Exodus artinya keluar. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membawa kita keluar dari belenggu dosa menuju ke dalam terangnya yang ajaib, yaitu pembebasan. Sama seperti bangsa Israel, kita pun demikian. Kita bisa merasakan kebebasan itu, yaitu keselamatan. Sekarang adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya. Kita akan buka kitab Keluaran. Keluaran pasal 1 sampai dengan pasal 15. Di sini kita akan bersama-sama belajar tentang apa sih artinya Exodus. Exodus ini ya keluaran itu tadi. Exodus itu artinya keluar. Jadi kita akan membaca Alkitab kita. Sekarang terambil dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai dengan 25. Kita baca secara bersama-sama. Dengan perikop Musa diutus Tuhan.
Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Dalam ayat ini, apa yang Allah lakukan selama orang Israel menderita? Kita bisa melihat ya benar, jawabannya adalah Allah mendengar orang Israel berkeluh kesah. Allah juga peduli kepada umatnya, dan Allah mengingat janjinya kepada Abraham. Hari ini kita akan menemukan apa yang terjadi selanjutnya. Jadi kita akan melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir secara lebih terperinci. Nah, di sini kita akan menemukan bahwa Allah itu berkuasa atas sejarah untuk melaksanakan rencananya menyelamatkan umatnya. Kita bisa melihat ada 3 poin penting. Yang pertama adalah Allah membuat bangsa Israel bertambah-tambah jumlahnya menjadi sangat banyak di Mesir. Lalu poin yang kedua adalah Allah mengingat covenant-Nya, mendengar orang Israel berseru, lalu juga Tuhan melihat apa kesengsaraan yang terjadi kepada mereka, dan Tuhan itu prihatin terhadap mereka. Poin yang ketiga adalah Allah itu melindungi, memanggil dan mengutus orang pilihannya yang bernama Musa untuk membebaskan umat pilihannya tersebut. Allah memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, sekarang kita masuk ke lembar cari tahu yuk. Kakak mau tahu seberapa kalian kenal tentang Musa? Nah, ini lembar cari tahu yuk. Sekarang seperti yang kakak bilang tadi, kakak mau tahu seberapa kenal kalian dengan Musa. Kalian akan jawab, situ ada kaulah orangnya Musa. Perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian isi kolomnya. Kalian jawab benar atau salah, benar atau salah. Jadi seperti itu. Sebelumnya kalian bisa membacakan Keluaran 3, 1 sampai dengan 15. Di situ Allah katakan apa kepada Musa di ayat-ayat tersebut? Kalian bisa jawab ya. Ada di ayat 5, ayat 6, ayat 7, 8, 10 sampai dengan 12. Mendengar janji Allah, aku akan menyertai engkau. Pernahkah kalian begitu takut untuk melakukan sesuatu yang kalian tahu Allah inginkan untuk kalian lakukan? Apa yang Allah janjikan kepada kalian ketika kalian takut? Dia akan menjanjikan akan selalu menyertai kalian. Lalu Musa menanyakan kepada Allah satu pertanyaan penting. Sekarang kita buka cari tahu yuk 2. Sekarang kalian perhatikan di cari tahu yuk lembar kedua. Arahkan perhatian kalian ke siapakah aku. Nah, sekarang melihat ilustrasi dari pertanyaan Musa. Kemudian bukalah kembali Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-14 untuk menemukan jawaban Allah. Isilah di bagian yang kosong. Jadi nama Allah ini menyatakan kebenaran-kebenaran penting tentang Dia. Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa, Allah itu setia. Lihatlah di dalam semak untuk mencari tahu apakah kalian dapat menemukan nama Ibrani untuk Allah yang tertulis di sana. Apakah itu? Ya, Yahweh. Terjemahan bahasa Indonesia untuk kata ini adalah Tuhan. Allah memberitahu kita kebenaran-kebenaran penting mengenai dirinya di dalam namanya. Aku adalah aku, yang berarti aku adalah aku. Selalu demikian sejak dulu, sekarang, dan selamanya. Temukan bahwa Allah itu maha hadir, maha tahu, dan setia. Maha hadir itu adalah Allah selalu hadir selamanya dan akan selalu menyertai umatnya. Maha kuasa, Allah berkuasa untuk mengalahkan dewa-dewa Mesir dan untuk membebaskan umatnya dari tanah perbudakan. Setia. Allah akan memenuhi janji kovenannya, tidak pernah ingkar janji dan akan selalu setia. Allah selalu memegang
kendali dan mengerjakan rencananya untuk menebus umatnya. Allah bertindak dengan kuasa untuk mengirim tulah sebagai penghakiman atas Mesir. Ketika Allah mengirimkan tulah terakhir, malaikat maut yang membunuh tiap anak sulung yang ada di Mesir, dia menyelamatkan umatnya. Jadi apabila pintu mereka ditandai dengan darah Paskah, malaikat maut akan melewati rumah tersebut. Allah memberi umatnya hari Paskah untuk mengingat karya pembebasannya yang besar. Sekarang baca kitab Keluaran pasal 9 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Tulislah mengapa Allah berkata bahwa ia mengirimkan tulah-tulah tersebut di Mesir. Jadi ada 1, 2, dan 3. Setelah itu perhatikan 10 kotak kosong yang ada di bawah sini. Isilah kotak-kotak tersebut dengan nama 10 tulah. Silakan adik-adik semuanya membuka kitab Keluaran pasal 18 sampai dengan 11. Apa yang kalian ingat mengenai Paskah pertama? Ada di Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Mengapa Allah memerintahkan umatnya untuk terus merayakan Paskah bagi generasi yang akan datang? Itu untuk mengingat karya pembebasannya yang agung. Sekarang kita perhatikan di Cari Tahu Cube lembar terakhir ini. Anak domba Paskah adalah gambaran tentang Yesus Kristus, anak domba Allah. Jadi Yesus adalah korban yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Darah Yesus menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Sekarang kita buka Alkitab kita 1 Korintus pasal 15 ayat 7b untuk melengkapi huruf yang hilang pada gambar salib untuk membentuk dua kata kunci dari ayat ini. Ya benar, jawabannya adalah Kristus disembelih. Bagaimana anak domba Paskah mengarahkan kita kepada Kristus? Yesus adalah anak domba yang menggantikan kita di hadapan Allah. Siapakah pengganti kita dan apa yang dia lakukan? Pengganti kita adalah Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah menyelamatkan kita dari kekuatan dosa dan maut. Adik semuanya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian kita mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku Adik-adik semuanya, kita sudah sampai pada akhir cerita kita. Pada hari ini kita belajar tentang kitab Keluaran pasal pertama sampai dengan ke-15. Di sini menceritakan bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Di sini kita juga belajar bahwa Yesus adalah anak domba Paskah. Dia yang akan menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Karena keselamatan itu hanya kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Nah, kita telah mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan menutupnya dengan doa yang akan kakak pimpin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih telah memberkati sekolah minggu kami tadi dari awal perenungan hingga berakhir ya Tuhan. Tuhan, semoga firman yang telah kami pelajari tadi bisa dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, kakak-kakak sekolah minggunya, agar selalu sehat ya Tuhan, dan berkati juga kami semua ini Tuhan. Ini doa kami alasan pengasihan-Mu dan selamat kami. Haleluya, amin. Nah, buat adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan bisa disimpan dalam amplop. Nanti pas sudah bisa mulai sekolah minggunya yang bisa turun ke gereja, nanti amplopnya yang persembahan itu bisa dikasih sama kakak-kakak gerejanya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.